Mohon maaf, bukan initial groundwater surface tapi initial groundwater storage. Jadi nanti seberapa sih kapasitas yang ada, kapasitas air atau air yang telah ada pada tanah tersebut. Jadi ini nanti melambangkan atau menggambarkan pada sungai itu biasanya sungai yang pada musim kering tapi masih ada debit yang mengalir pada sungai tersebut. Nah, itu diperkirakan itu adalah suatu aliran air tanah di mana itu nanti bisa dijadikan suatu initial groundwater storage-nya. Ini rumusan Penman modifikasi dikemukakan oleh DPU tahun 1986. Tapi nanti ada beberapa penggunaan Penman yang berbeda-beda ya, seperti DPU dan pertanian itu menggunakan rumusan ini, tetapi nanti pada BMKG biasanya juga menggunakan Penman, tetapi dia ke Montenegro kalau tidak salah ya, jadi sedikit berbeda. Tapi gunakan saja ya, tidak apa-apa, sama hampir sama, tapi itu tinggal kita sesuaikan saja bagaimana kita bisa mengolahnya. Ini hasil perhitungan evaporatif menggunakan Excel, di mana nanti ada data yang kita butuhkan dan juga ada tabel yang berisi tentang beberapa fungsi-fungsi yang terkait atau berpengaruh terhadap suhu. Seandainya suhu 30,75 itu nilai tekanan uapnya berapa, kemudian ada juga faktor bobotnya berapa, itu ada di tabel-tabel yang sudah ada atau sudah saya kirimkan pada e-learning. Jadi itu ada beberapa materi, silahkan dibaca, dan juga nanti akan saya berikan contoh perhitungan ini pada Excel. Untuk ini adalah gambaran bagaimana penggunaan metode MOC pada perhitungan hujan aliran ya. Nah, itu ada beberapa parameter yang digunakan. Ini kita bisa gunakan atau bisa cari secara langsung observasi, tetapi hanya pada initial groundwater surface ya, karena kalau soil master capacity ini butuh menggunakan data pengecekan tanahnya. Bisa dilakukan, tapi hanya perlu kita uji lagi pada laboratorium atau perhitungan seperti mekanisme atau metode perhitungan tanah. Atau kita bisa cek kira-kira jenis tanahnya apa, nanti kita bisa mengecek bagaimana nilai groundwater efficient constantnya dan sebagainya ini. Atau kita bisa memperkirakan jenis tanahnya apa, kita bisa range kira-kira nilainya berapa, nah kita kalibrasi. Nanti range tersebut kita bisa jadikan constraint, batas atas batas bawah, untuk memperkirakan nilainya di antara tersebut berapa sih yang kira-kira mendekati kenyataannya. Di situ data yang kita gunakan lagi adalah data hujan dan juga jumlah harinya. Setelah itu ada lahan ada lahan terbuka ini berapa persen pada daerah tersebut, dan juga nanti dihitung nih dari data PET atau data potential evapotranspiration ini, evapotranspirasi potensial. Tapi kebetulan yang data ini bukan data dari perhitungan yang ini ya, jadi ini data yang berbeda. Nanti tetap dua-duanya saya kasihkan file Excel-nya. Ini nanti ada bagaimana cara memasukkannya di Excel, nanti ada contohnya. Silahkan di obrak-abrik atau silahkan dicek kira-kira rumusannya apa saja, bisa diterapkan. Silahkan di copy paste, dicoba-coba nanti agar dapat melakukan penggunaan rumusan metode MOC ini.